Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Harapannya dengan kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran. Kepada ketua kelas, saya persilakan untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Oke, sip dah. Habis itu kita hari ini mau belajar sesuatu. Nah, ibu pengen tanya nih ke anak-anak. Ada yang pernah nggak ngalamin sakit tipes? Ada yang pernah? Siapa yang mau jawab? Coba, kemukakan pendapat. Oke, Rani, jawab. Jawaban dari Rani dan teman-teman lainnya yang pernah ngalamin sakit tipes. Jadi tipes itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh benar, disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi ibu di sini bawa sesuatu untuk kalian. Nah, ibu pengen tampilin ya, sebentar. Tadi kan udah nyebutin kalau tipes itu ternyata disebabkan oleh bakteri. Nah, ibu kan tadi sudah nempel ini ya, mencantumkan gambar-gambar bakteri yang bisa anak-anak lihat di papan ini. Nah, untuk materi hari ini ternyata kita akan mempelajari tentang bakteri, di mana diharapkan peserta didik yang pertama mampu membedakan atau mengidentifikasi bakteri yang tergolong ke dalam Archaebacteria dan Eubacteria. Terus sesudah itu menentukan perbedaannya apa. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bakteri. Nah, mengenai bakteri, ibu pengen tanya nih sama anak-anak. Siapa yang tahu apa itu bakteri? Coba, ada yang pengen menjawab apa itu bakteri? Oke, Rati, saya persilakan kamu untuk mengungkapkan apa itu bakteri. Apa menurut kamu bakteri itu? Iya, benar apa yang sudah dikatakan oleh Tantri. Jadi anak-anak, sebenarnya bakteri itu adalah suatu mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopik yang termasuk ke dalam kelompok prokariota, di mana dia tidak memiliki membran inti sel ya. Maksudnya itu tidak bisa dibedakan dengan jelas mana bagian inti sel dan mana bagian membran. Jadi untuk mengingatkan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang Archaebacteria dan Eubacteria serta perbedaannya. Jadi ibu sudah menyiapkan beberapa lembar kerja yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Sebelum itu ibu pengen bagi menjadi beberapa kelompok. Oke, saya lihat ternyata di kelas ini ada 25 orang. Jadi akan dibagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok 5 orang. Nah, bisa dilihat anak-anak lembar observasi yang sudah ibu bagikan ke anak-anak. Bisa dilihat tentang perbedaan Archaea dan Eubacteria. Silakan berdiskusi, saling berembuk apa jawabannya. Sesudah itu komunikasikan hasilnya di depan kelas. Jadi anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita kan tadi sudah membahas ya bahwa hari ini kita akan belajar bakteri, mengidentifikasi bagaimana eubacteria, archaebacteria, dan bagaimana perbedaan antara keduanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa bakteri itu adalah suatu kelompok mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopik dan termasuk ke dalam kelompok prokariota. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, jadi Archaea dan Eubacteria. Di mana Archaeobacteria itu disebut juga dengan bakteri purba, di mana memiliki ciri dari segi ukuran sangat kecil dari 0,1 sampai 15 mikron. Kemudian dia hidup di lingkungan ekstrim dan sifatnya anaerob. Kemudian kita bisa temukan dia di tempat-tempat kotor, lingkungan sampah gitu. Kemudian dia dibagi menjadi 3 golongan ya. Ada metanogen, halofil, dan termoasidofil. Dimana kalau metanogen dia menghasilkan metana, kalau halofil berarti hidup di lingkungan garam yang tinggi gitu. Terus termoasidofil dia hidup di lingkungan yang termo itu panas, asid itu asam, berarti lingkungan yang sangat panas dan juga asam. Ini berdasarkan cara hidupnya. Kemudian untuk kelompok Eubacteria
bakteri atau bakteri sejati, dia memiliki beberapa ciri: prokaryotik, uniseluler. Kemudian kalau dia merasa terancam atau dalam fase istirahat, dia akan membentuk namanya endospora, dan dia hidup secara soliter atau secara koloni. Kemudian bagaimanakah persamaan dan perbedaannya? Untuk segi persamaan terlebih dahulu, persamaannya kita lihat dari segi jumlah selnya. Dari jumlah selnya, semuanya termasuk ke dalam kelompok uniseluler, ya, bukan multiseluler. Terus dari segi geraknya, mereka sama-sama tidak aktif. Kemudian bagaimanakah dengan organel-organel selnya? Organel-organel selnya jelas tidak ada, seperti lisosom itu nggak ada, mitokondria juga tidak ada. Kemudian habis itu adalah dari segi inti sel, dia termasuk ke dalam kelompok prokaryotik atau prokariota. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana perbedaannya. Apa sih perbedaan yang mendasar antara keduanya? Perbedaannya adalah dari segi cara hidup. Kalau yang namanya Archaebacteria, hidupnya hanya secara heterotrof. Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, harus memangsa sesuatu yang lain gitu. Tetapi kalau Eubacteria, selain heterotrof, dia juga mampu menghasilkan makanan sendiri atau disebut juga dengan autotrof. Kemudian dari segi zat penyusun dinding selnya, kalau Archaebacteria hanya disusun oleh selulosa dan lipid, sedangkan kalau Eubacteria itu disusun oleh peptidoglikan atau asam amino plus asam glutamat. Jadi, salah satu manfaat kita mempelajari bakteri untuk kehidupan kita sehari-hari adalah kita jadi lebih tahu nih untuk menjaga kesehatan diri kita. Ternyata kebersihan itu penting loh, kesehatan itu penting. Bakteri itu ada di mana-mana. Jadi untuk anak-anak setelah mempelajari ini jangan lupa ya untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan biar tidak mudah jatuh sakit seperti yang sudah dialami oleh teman tadi yang mengalami penyakit tifus. Ternyata tifus itu disebabkan oleh bakteri ya. Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri kelompok Eubacteria. Jadi harapannya untuk anak-anak bisa lebih semangat ya belajar bakteri, tentunya bermanfaat banget untuk kesehatan kita. Untuk anak-anak, jadi kita udah selesai belajar tentang bakteri ini. Ibu ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak tentang bakteri ini. Coba dilihat di halaman buku, nanti ibu share tentang apa saja tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak untuk lebih paham tentang materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.